Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Hanif Julian, NPM 232102088. Baiklah, di sini saya akan membacakan tugas dari kelompok 1. Baik, akan saya mulai. Pengertian filsafat hukum Islam. Hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Manfaat dan hakikat filsafat hukum Islam. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan dari hukum Islam tersebut merupakan manifesti dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Dengan adanya syariah tersebut dapat ditegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Di antara kegunaan mempelajari filsafat hukum Islam. Kegunaan dari mempelajari filsafat hukum Islam menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber, dan tujuan hukum Islam. B. Dapat membedakan kajian usul fikih dengan filsafat terhadap hukum Islam. C. Mendudukkan filsafat hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam yang berasal dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama. Tujuan dan manfaat mempelajari filsafat hukum Islam. A. Menjadi tahu mengenai pengertian tentang filsafat hukum Islam. B. Menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber, dan tujuan hukum Islam. C. Dapat membedakan kajian usul fikih dengan filsafat terhadap hukum Islam. D. Mendudukkan filsafat hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam yang berasal dari wahyu maupun hasil ijtihad ulama. E. Menemukan rahasia-rahasia syariat di luar maksud lahiriahnya. Tujuan dan manfaat mempelajari filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam adalah cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip fundamental hukum Islam atau syariah, sumber-sumber hukumnya, serta tujuan dan hikmah di balik aturan tersebut. Berikut adalah beberapa utama dan aspek pengetahuan dalam filsafat hukum Islam. 1. Sumber hukum filsafat Islam. Sumber-sumber utama dalam filsafat hukum Islam terbagi menjadi 2 sumber, yaitu nakiliyah dan sumber sekunder. Dalil nakli. Al-Quran, kitab suci umat Islam, menjadi pedoman utama dalam hukum Islam, mengandung ayat-ayat hukum yang berisi perintah, larangan, dan prinsip-prinsip etika serta keadilan. Dalil nakli. Al-Hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang menjelaskan dan mempelajari hukum-hukum dalam Al-Quran. Selanjutnya ada dalil akli, ijma, yaitu kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Contoh kesepakatan bahwa Al-Quran tidak boleh diubah atau dipalsukan. Selanjutnya ada dalil akli, kias, penetapan hukum terhadap suatu kasus baru berdasarkan kesamaan sebab dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, pengharaman narkoba dengan analogi pada larangan khamr karena efek memabukkannya. Sumber-sumber dan pengetahuan filsafat hukum Islam. 2. Aspek pengetahuan dalam filsafat hukum Islam tidak hanya membahas sumber hukum, tetapi juga tujuan, prinsip, dan hikmah. Di balik hukum-hukum Islam, beberapa aspek penting dalam filsafat hukum Islam adalah maqasid syariah, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Sumber-sumber dan pengetahuan filsafat hukum Islam. B. Hubungan antara hukum dan moralitas. Filsafat hukum Islam melihat bahwa hukum tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga memiliki dimensi etika dan spiritual. C. Konsep keadilan dalam Islam. Keadilan dalam hukum Islam didasarkan pada keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan umum. Prinsip keadilan mencakup persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak manusia. Sumber dan pengetahuan filsafat hukum Islam. Peran ijtihad dalam perkembangan hukum Islam.
Satu, ijtihad menjadi kunci dalam fleksibilitas hukum Islam untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman. Contoh, fatwa tentang transaksi ekonomi digital, hukum teknologi baru, dan lain-lain. Kesimpulannya, filsafat hukum Islam memiliki manfaat besar dalam memahami, mengembangkan, dan menerapkan hukum Islam dengan lebih mendalam dan kontekstual. Hakikatnya terletak pada keseimbangan antara wahyu dan akal, tujuan kemaslahatan, keadilan, serta sifatnya yang universal dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. B. Sumber pengetahuan dalam filsafat hukum Islam terdiri dari sumber utama, Al-Quran dan Hadis, sumber sekunder, ijma, qiyas, ihtisan, maslahah, urf, dan sat al-jazariyah, serta pendekatan ilmiah seperti maqasid syariah, logika Islam, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Semua sumber ini berkontribusi dalam menjadikan hukum Islam sebagai sistem hukum yang dinamis, fleksibel, dan relevan dalam berbagai situasi dan kondisi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.